Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Asep Nugraha. Hari ini kita akan belajar tentang TIK atau Teknologi Informasi Komunikasi untuk kelas 11. Baik, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita untuk praktikum Microsoft Excel begitu ya. Kita buka kembali modul yang telah saya share di grup. Nah, untuk praktikum ketiga ya, kita bisa melihat di sini tabel yang harus dibuat adalah di mana ada nomor, nama, penyakit, kemudian umur. Di sini kita akan belajar tentang rumus statistika basic begitu ya. Di mana ada beberapa rumus, min, max, average, count, sum, count if begitu ya. Nah, poin sebelumnya kita sudah melaksanakan praktikum 2, di mana praktikum 2 kita lebih fokus kepada pembuatan formula matematika begitu ya, dengan penggunaan lambang penjumlahan, pengurangan dan lain sebagainya begitu ya. Dimulai dengan formula sama dengan. Jadi untuk memasukkan rumus di dalam Excel itu harus dimulai dengan sama dengan. Jadi praktikum kedua sudah, praktikum pertama membuat tabel, merapihkan dan lain sebagainya itu sudah di praktikum pertama. Hari ini kita akan ke praktikum ketiga, penggunaan rumus statistika dasar begitu ya. Nah, di sini ada tabel gitu ya. Kita akan langsung saja praktekkan bagaimana cara penggunaan ini, penggunaan umur paling rendah, tinggi, rata-rata, jumlahnya, dan yang terakhir jumlah khusus pasien tersebut begitu ya. Kita buka aplikasinya, misalkan ini Microsoft Excel begitu ya. Nah, di sini ada tabel begitu, tabel di mana ada nomor, nama, kemudian kelas dan ini tabungan begitu ya. Nah, datanya seperti ini. Ini kita bisa rapihkan sambil kita mengulas belajar di praktikum sebelumnya. Penggunaan nomor ini bisa otomatis dengan cara ketik 1, kemudian di sini 2. Nah, kalau sudah seperti ini bisa di blok 2 begitu. Kemudian lari ke ujung sini. Sudah lambangnya berubah hitam begitu, ini bisa ditarik, diklik, ditekan, jangan dulu dilepas. Lalu setelah ini lepaskan. Maka ini adalah penomoran otomatis. Termasuk untuk pengeditan ini posisi begitu ya, karena ini nomornya terlalu lebar, kita bisa tarik ini di antara A dan B, itu ada posisi seperti ini bisa ditarik. Sama seperti ini, nama juga bisa. Begitu ya, ini tinggal dirapikan saja. Nah, selanjutnya ini sudah, supaya lebih cepat sudah. Ini berarti bukan nilai ya, tapi tabungan. Kita ganti dengan tabungan. Atau kita replace saja ya. Nilai kita ganti dengan tabungan. Kita replace all. Nah, begitu ya. Jadi ini tabungan paling rendah siapa, tabungan paling tinggi berapa begitu ya di antara data ini. Kemudian tabungan rata-ratanya berapa, jumlah siswa yang menabung berapa di tabel ini, kemudian jumlah siswa untuk kelas 11 MIPA 2 begitu ya. Baik, kita akan mulai di rumus yang pertama, tabungan paling rendah ini. Kalau kita lihat di modul mana, nah ini yang paling rendah itu rumus statistikanya sama dengan min begitu ya. Nah, ini range-nya D4 sampai D12 itu menunjukkan dari sini, ini D4 sampai D12. Kalau di sini kita berarti bisa isi dengan sama dengan min begitu ya, buka kurung. Ini dari tidak dari D4 kalau di sini, tapi dari D2 sampai D11. Ini kita bisa enter di keyboard begitu ya. Nah, maka tabungan paling rendahnya ini ya. Kemudian untuk ini tabungan paling tinggi itu rumusnya sama dengan max begitu ya. Kemudian buka kurung,
range-nya yang mana begitu. Kita tinggal tarik saja lagi ini begitu ya, tahan sampai ke bawah begitu, kita enter lagi. Kemudian untuk tabungan rata-rata kita ada sama dengan average, nah begitu ya, buka kurung. Nah selain daripada ditarik begini, ini juga bisa diketik manual begitu ya, D2. Nah seperti ini diketik manual sampai titik 2 D11. Nah maka ini terblok secara otomatis. Kalau sudah, kita bisa enter. Jumlah siswa rumusnya count begitu. Nah buka kurung juga D2 titik 2 D11. Kita bisa enter lagi. Nah jumlah siswanya ada 10. Sebetulnya bisa lihat di nomor begitu ya, tapi kalau datanya banyak dan tidak ada penomoran, kita bisa gunakan rumus ini. Nah ini khusus untuk jumlah siswa kelas 11 MIPA 2 ya, karena ini kelas-kelasnya juga berbeda. Kalau secara kasat mata itu kita bisa hitung ini ada jumlahnya 3. Tapi kalau untuk formula di modul itu bisa dengan menggunakan count if begitu ya. Kita mulai praktekkan coba. Sama dengan count if begitu, buka kurung, range-nya ya, range-nya bukan dari sini tapi yang ada kelasnya. Yang kelasnya berarti yang di kolom C ini begitu ya, dimulai dari C2 berarti sampai C11. Kita tulis atau kita blok saja C2 sampai C11. Nah sudah range, dia minta kriteria. Nah sebelum kriteria di sini range-nya tulis koma begitu ya. Nah koma sama seperti di sini koma begitu. Nah untuk settingan koma atau pakai titik koma bisa lihat saja di komputernya begitu. Ada yang pakai koma, ada yang pakai titik koma. Kemudian kriterianya ditulis begitu, karena dia butuhnya 11 MIPA 2, maka kita ketik tanda kutip, jangan lupa 11 MIPA 2 tanda kutip lagi, baru ditutup kurung begitu. Kalau sudah, kita bisa enter. Isinya 3 ya. Nah ini sudah sampai count if begitu. Tapi di modul itu tadi ditulis begitu ya, ada sum begitu ya untuk penjumlahan. Kemudian nah ini bisa dengan count if atau satu lagi sum if sebetulnya ya. Nah, kita akan praktekkan saja minimal untuk pengayaan lah begitu. Kita bisa tulis di sini jumlah seluruh tabungan. Nah begitu ya, maka kita bisa sama dengan sum begitu. Bisa ditambah-tambah dengan rumus matematika, tapi sepertinya lama begitu ya. Buka kurung. Nah, mana yang akan dijumlahkan semuanya? Ini kita tarik saja dari sini D2 sampai D11. Kalau sudah, tinggal di enter. Nah, maka jumlahnya 71.170.000 ya, dari sini sampai ke sini. Kemudian satu lagi untuk tambahan, kita akan menghitung khusus jumlah tabungan 11 MIPA 2 begitu. Maka kita bisa menggunakan formula sama dengan sum, tapi pakai if ya. Buka kurung. Nah ini range-nya tetap sama seperti tadi yang ada kelasnya, karena kita akan hitung yang 11 MIPA 2 nya saja. Kemudian koma. Nah ini kriterianya sama tadi ditulis 11 MIPA 2 tanda kutip lagi, jangan lupa. Nah di sini ada tambahannya sum rank-nya koma begitu ya. Sum rank-nya yang ini justru. Nah, jumlah tabungan yang akan dijumlahkan khusus untuk MIPA 2 berarti. Begitu kata pemrogramannya. Kalau diterjemahkan adalah yang dijumlahkan jika, nah begitu ya. Yang ini yang MIPA 2 khusus, ini adalah tempat yang dijumlahkannya. Maka kita bisa enter. Nah, ini ya. Ini kita bisa pakai koma di sini. Nah, jadi
jumlah tabungan 11 MIPA 2 itu 18.470. Kalau tidak percaya ini tinggal di blok saja. Ini MIPA 2. Nah, ini SAM-nya 18 juta. Mana sama tidak 18.470. Begitu ya. Jadi ada tambahan 2 rumus begitu untuk yang tidak ada di modul. Di contoh begitu ya. Barangkali sekian video pembelajaran kita hari ini. Bila mana butuh yang belum download modul ini, nanti bisa komen di video begitu ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.